Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Anissa Windarti MSc selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai PPH pasal 23. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, perkenalkan kelompok 7 beranggotakan saya Danestri Novela, juga rekan saya Nada Fitria, Muhammad Badruzzaman, Muhammad Azhari Fahmi. Oke, langsung saja kita simak pemaparan materi dari kelompok 7. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa sih definisi PPH pasal 23? Pada dasarnya, PPH pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu. Nah, kemudian teman-teman, siapa saja sih pemotong PPH pasal 23? Yang pertama ada badan pemerintah. Selanjutnya, penyelenggara pemerintah, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Nah, bisa kita lihat bahwa pada dasarnya yang bisa memotong itu adalah subjek pajak badan atau bentuk usaha tetap. Orang pribadi pada dasarnya tidak bisa. Jadi kalau teman-teman bertransaksi dengan orang pribadi, hanya orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh DJP yang bisa jadi pemotong PPH pasal 23. Kemudian selanjutnya, apa sih konsep dasar penghasilan yang dipotong PPH pasal 23? Ini konsep dasar yang menurut saya penting. Yang pertama, orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap atas passive income yang ia terima. Ya, passive income itu apa? Bisa dividen, bunga, royalti, atau sewa. Jadi, orang pribadi pun bisa dipotong PPH 23, tapi hanya atas passive income. Kemudian yang kedua adalah badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap atas active income yang dia terima, berupa hadiah atau penghargaan atau jenis jasa sesuai dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 PMK 03 tahun 2015. Nah, dari konsep dasar ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa pada dasarnya yang dikenakan PPH pasal 23 itu adalah badan. Orang pribadi hanya bisa dipotong hanya atas passive income saja. Kalau badan itu bisa dikenakan atas passive income dan active income. Oke, kita lanjut. Teman-teman, apakah objek PPH pasal 23 itu? Dan berapakah tarifnya? Mari kita lihat. Atas dividen, bunga, royalti, hadiah, atau penghargaan, bonus dan sejenisnya dikenakan PPH pasal 23. Demikian juga dengan sewa dan penghasilan, sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Lalu, berapakah tarifnya? Nah, teman-teman, PPH pasal 23 itu tarifnya adalah 15% dan 2%. Yang sebelah kiri bisa kita lihat, dividen, bunga, royalti, hadiah itu tarifnya 15%. Dan sewa dan jasa adalah 2%. Dari mana itu asalnya? Itu dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Tapi ada klausul dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya terdapat jenis penghasilan yang dipotong PPH pasal 23. Yang pertama itu ada dividen.
Di dalam dividen ini terdapat objek PPh pasal 23. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi. Dan yang kedua ada juga objek PPh 23 pasal 17 ayat 2 C final. Isinya dividen diterima orang pribadi. Dan yang ketiga ada dividen yang bukan objek pajak. Di dividen bagian laba yang diterima atau diperoleh PT, koperasi atau sejenisnya seperti BUMN, BUMD yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia. Dan yang kedua di sini ada bunga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Di sini juga terdapat objek PPh 23. Dan yang kedua terdapat objek PPh pasal 4 ayat 2 final, yaitu isinya bunga deposito, tabungan, dan diskonto. Yang kedua bunga obligasi. Yang ketiga bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota. Dan yang ketiga ada royalti. Apa sih royalti itu? Jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta, sumber alam. Misalnya pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual. Dan yang kelima terdapat sewa. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang terakhir terdapat imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Baik, selanjutnya ada penghasilan yang dikecualikan PPh pasal 23. PPh pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagai berikut. Yang pertama, ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, ada sewa yang dibayar atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyerta modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama ada dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Selanjutnya ada bagian perseroan terbatas. Yang selanjutnya ada BUMN atau BUMD. Selanjutnya ada kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang di-store. Selanjutnya ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Yang selanjutnya ada persekutuan, yang selanjutnya ada perkumpulan, selanjutnya ada firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyerta kontrak investasi kolektif. Selanjutnya ada sisa usaha, sisa hasil usaha, koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Selanjutnya ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Dasar perhitungan PPh 23. Besarnya tarif PPh 23 dapat dibedakan atas dua jenis berdasarkan Undang-Undang PPh, yaitu tarif PPh 23 sebesar 15% dan tarif PPh 23 sebesar 2%. Tarif PPh 23 sebesar 5% diwajibkan dibayarkan oleh WP dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh pasal 21. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang PPh, dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Sedangkan bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. Nah,
Berikut contoh perhitungan tarif PPh 23 sebesar 15%. Contohnya, Pak Klik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta. Maka jumlah yang harus dibayarkan adalah 10 juta dikali 15%, sama dengan 1.500.000. Terus pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar 75 juta. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera yaitu 75 juta dikali 15% sama dengan 11.250.000. Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah 15% kali 150 juta sama dengan 22.500.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu tarif PPh 23 sebesar 2%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini. Yang dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Berikut contoh perhitungan PPh 23 sebesar 2%. PT Antaka, yakni sebuah badan usaha tetap, menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? Ya tinggal aja jawab 2% dikali 15 juta, yaitu 300.000. Nah, 300.000 itu jadi jumlah PPh yang harus dibayarkan. Nah, contoh kedua yaitu PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 80 juta. Sudah termasuk PPN. Jadi, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama yaitu 2% dikali 80 juta sama dengan 1.600.000. Dan yang ketiga, PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar 35 juta kepada Sugianto Haris. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur yaitu 2% dikali 35 juta sama dengan 700.000. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Saya dan rekan-rekan saya sebagai pemateri, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.